Hai, ini adalah vlog pertama aku. Sebenarnya aku bingung ya mau bikin video apa gitu ya. Cuman kayak aku ada dapat kayak saran gitu kan dari temen aku. Coba kamu bagi share ilmu aja gitu kan. Oh ya udah deh, terus aku mikir-mikir apa yang kira-kira aku bisa gitu. Dan ternyata aku juga ada sedikit kan yang seperti aku bisa gitu. Dan ya bersyukurlah gitu ada bisa sedikit lah. Dan di sini tuh aku mau share gitu ya tentang gimana sih caranya gitu ya bisa bahasa Inggris dengan baik gitu ya. Basically aku bukan mahasiswa bahasa Inggris, atau aku juga bukan kayak ya yang ahli banget gitu kan bahasa Inggris, tapi aku punya tips-tips caranya gimana supaya kita tuh bisa ngomong pakai bahasa Inggris tuh lancar gitu ya. Nah, langsung aja ke tipsnya. Jadi untuk belajar bahasa Inggris itu tuh ada kayak misalnya kita dalam bahasa Indonesia sendiri kita kan belajar nih kayak runtunan pola kalimat gitu kan guys ya kan, kayak misalnya SPOK gitu kan, subjek, predikat dan objek gitu kan. Nah, di bahasa Inggris sendiri itu dia juga punya loh kayak misalnya past tense gitu kan. Pasti teman-teman tahu dong past tense itu tuh kayak tentang pola-pola bahasa di bahasa Inggris gitu. Jadi kayak misalnya lampau itu gimana, yang sedang dilakukan itu gimana gitu kan teman-teman. Nah, terus tuh misalnya nih teman-teman mau bisa nih bahasa Inggris nih. Nah, tips pertama dari aku tuh nggak usah deh teman-teman mikir gimana nih grammarnya, aku nggak bisa grammar nih gitu kan, kayak aku belum bisa nih pola kalimat past tense-nya gitu kan. Terus gimana ya gitu ya, apa gimana nih gitu, nggak usah bingung. Tips pertama dari aku buat teman-teman itu cukup mendengarkan. Nah, sebenarnya tuh aku punya ada 4 tips gitu loh, 5 tips lah buat teman-teman. Nah, untuk di video ini aku bahas satu tips pertama maksudnya. Nah, jadi itu tips pertama itu buat teman-teman bisa bahasa Inggris tuh itu harus mendengarkan guys. Mendengarkan itu tahap banget pertama. Jadi itu kayak misalnya teman-teman tuh pengen bisa bahasa Inggris nih ya, teman-teman harus bisa mendengarkan dulu dong. Kayak misalnya kalau misalnya teman-teman bisa nih dengar dari film-film barat gitu kan, film-film Hollywood gitu. Nah, mereka tuh bisa nih ngejelasin, kayak bisa tuh ada kan subtitlenya gitu. Dia misalkan ngomong kayak misalkan "Are you kidding me?" gitu, sama kayak dia ngomong gitu mbak. Terus teman-teman tuh lihat nih subtitlenya. Nah, tapi subtitlenya itu harus pakai subtitle yang Inggris juga. Tapi kayak tapi aku nggak ngerti nih artinya gitu ya. Cuman tahu bahasa Inggris doang. Sabar. Nanti ada waktunya kok teman-teman buat tahu artinya. Tapi kayak misalnya nih teman-teman tahu artinya nih. Misalnya ada orang nanya, excuse me, where the nearest station here? Kayak teman-teman tahu nih artinya gitu. Dia nanya tentang di mana stasiun sekarang, tapi teman-teman tuh karena nggak pernah mendengarkan bahasa Inggrisnya gimana gitu kan, mendengarkan pembahasannya ucapannya gimana, terus teman-teman juga belum belajar membacanya juga gitu kan ya. Terus teman-teman bakal bingung dong jawabannya apa ya, tapi teman-teman tahu nih maksudnya, kan sayang banget ya nggak sih. Nah, jadi tuh untuk tips pertama tuh teman-teman tuh mendengarkan dulu bahasa. Jadi tuh kayak misalnya teman-teman nonton film barat dengan subtitle barat kayak gitu. Maksudnya subtitle Inggris gitu. maaf salah. Jadi kayak misalnya teman-teman tuh nggak tahu nih, nggak pernah denger nih umpamanya. Kayak tulisan bahasa Inggris itu kan kayak yang gimana ya? Yang nggak ditulis gitu ya, tapi nggak dibacanya itu nggak sesuai dengan apa yang ditulis gitu. Kayak misalnya salmon ya, itu yang gampang deh. Kayak misalnya salmon, kan kayak teman-teman tuh nggak pernah nih umpamanya kayak melihat atau mendengar gitu orang ngomong salmon, terus tiba-tiba teman-teman tanya nih ini cara bacanya gimana, pasti sama teman yang nggak tahu pasti bakal baca kayak salmon gitu kan, tapi sebenarnya tuh bacanya salmon gitu kayak gitu teman-teman. Atau yang booming deh teman-teman pasti tahu enough gitu kan, enough kan cukup tuh. Nah, tulisannya kan enough gitu, enough gitu kan kalau dibacanya tulisannya gitu. Nah, tapi kayak misalnya teman-teman tuh gimana ya, nggak tahu, nggak pernah denger gitu, pasti kayak teman-teman sudah baca pasti karena udah kebiasaan di bahasa Indonesia tuh kan dibaca semua ya, kayak misalkan kita bacanya, kamu bacanya. Sedangkan di bahasa Inggris tuh kayak teman-teman nggak belajar, maksudnya teman-teman nggak bisa bacanya itu kayak ya gitu, jadi kayak gitu. Makanya tips pertama dari aku itu mendengarkan dulu teman-teman, mendengarkan apa yang orang-orang native speaker itu ngomong. Kayak
Terus udah gitu pakai subtitle Inggris juga, jadi teman-teman tahu nih, sekalian bisa ngelihat, oh misalkan dia ngomong are you kidding me gitu mukanya nih, terus teman-teman tahu oh tulisannya are yo gitu kan, terus kidding terus me gitu. Nah jadi teman-teman tahu nih, oh besok kalau misalkan teman-teman mau nemu huruf ini di buku atau di mana, teman-teman tahu nih cara bacanya, berarti bacanya kayak are you kidding me. Nah kayak gitu teman-teman kurang lebih. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya untuk terus mendukung channel ini. Dan ini adalah video vlog pertama aku. Terima kasih ya, kalau maaf kalau misalnya terlalu kecepatan atau teman-teman masih belum bingung nih, teman-teman boleh komen kok, nanti aku bisa update video lebih bagus lagi dan lebih buat teman-teman ngerti lagi. Terima kasih semuanya, love you.